Kehidupan kita tidak bisa dilepaskan dari persoalan-persoalan. Mungkin juga dapat dikatakan ambil bagian dalam penderitaan Kristus dalam hidup ini. Tetapi ketika kita mampu untuk bersatu hati dengan saudara-saudari kita, terutama mereka yang mempunyai hati yang sama, kita dapat mendapatkan kekuatan batin untuk menjalaninya dengan baik, dengan bahagia, dengan berani, karena hal yang akan terjadi adalah berguna bagi kehidupannya. Dalam situasi penderitaan itu, orang masih bisa merasakan kebahagiaan. Adakah kita juga bisa merasakan Allah yang menuntun kita ketika kita berada dalam situasi derita, kesulitan, dan kesusahan hidup? Itu hanya bisa ditemukan dalam kesatuan dengan Roh yang memimpin. Itu hanya bisa kita alami ketika kita membuka diri pada kehendak Tuhan. Dan semoga hari ini kesatuan kita dengan Tuhan dalam perayaan Ekaristi ini memampukan kita untuk menjalani tugas perutusan hari ini dengan sukacita, dengan bahagia. Semoga lidah kita menjadi lidah yang bukan mengeluarkan kata-kata kutuk, tetapi berkat, sebagaimana diungkapkan dalam bacaan yang pertama. Semoga kata-kata baik, kata-kata yang indah, kata-kata kebahagiaan dapat menjadi daya dorong dan wujud perutusan kesaksian di tengah masyarakat. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersama-Mu. Rabi, betapa bahagianya kami berada di sini. Itulah yang diungkapkan oleh Petrus kepada Yesus, yang mereka sendirian saja bersama dengan Yakobus dan Yohanes di Gunung Tabor. Semoga perjumpaan kita dengan Tuhan pada hari ini membawa kita pada bahagiaan untuk menjalankan tugas perutusan kita hari ini. Kita awali perayaan ini dengan terlebih dahulu menyesali segala dosa dan kesalahan kita, mohon ampun agar layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kita berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, terpujilah Engkau atas misteri penjelmaan Putra-Mu. Semoga lidah kami Kau penuhi dengan kata-kata baik, dan hidup kami Kau penuhi dengan cinta kasih, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Surat Rasul Yakobus. Saudara-saudara, janganlah banyak di antara kalian mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru, kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih besar. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga kuda itu menuruti kehendak kita. Dengan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan dilanda oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun hanya anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Lidah merupakan suatu dunia kejahatan yang mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita. Ia merupakan sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tak seorang pun berkuasa menjinakan lidah. Lidah itu sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu
dan sama keluarlah berkat dan kutuk. Saudara-saudara, sebenarnya hal ini tidak boleh terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Engkau, ya Tuhan, akan menjaga kami. Engkau, ya Tuhan, akan menjaga kami. Tolonglah ya Tuhan, sebab sudah habislah orang saleh. Telah lenyaplah orang-orang setia dari antara anak-anak manusia. Orang berkata dusta satu kepada yang lain dengan bibir manis dan hati bercabang mereka berbicara. Engkau ya Tuhan akan menjaga kami. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan memotong lidah yang berbicara sombong. Milik orang yang berkata, dengan lidah kami menang. Bibir kamilah topangan kami. Siapakah dapat menguasai kami? Engkau ya Tuhan akan menjaga kami. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, yang 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan. Engkau ya Tuhan akan menempatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap akatan ini. Engkau ya Tuhan akan menjaga kami. Haleluya, 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 haleluya. Langit terbuka dan terdengarlah suara Bapa. Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara. Sesudah itu, ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu, Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya menjadi sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup menggelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia dan Musa yang sedang berbicara dengan Yesus. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di sini. Baiklah kita dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka jangan menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepada Yesus, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Tetapi bagaimana halnya dengan Anak Manusia? Bagaimana tertulis bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka sesuai dengan yang tertulis tentang dia." Demikianlah sabda Tuhan. Kisah Injil mengungkapkan situasi batin Yesus bersama dengan 3 muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Diungkapkan apa yang menjadi situasi batin mereka. Yesus barusan mengungkapkan tentang penderitaan yang akan dialaminya. Situasi batinnya adalah situasi di mana masa depannya adalah masa penderitaan. Dan dalam situasi seperti itu, Yesus mengajak 3 muridnya, Yakobus, Yohanes, dan Petrus, bersama dengan mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi.
dan mereka berada sendirian saja. Mereka hanya berempat di gunung yang tinggi. Tidak ada orang-orang yang mengikuti, orang-orang yang ingin disembuhkan, tidak ada. Mereka sendirian saja. Mereka sungguh-sungguh mengalami kesatuan hati, kesatuan batin. Mengapa itu bisa terjadi? Itu ikut merasakan apa yang sedang dirasakan oleh Yesus. Dan ketika kita mempunyai keterbukaan hati terhadap seseorang, menjadi satu dengan situasi batin penderitaan maupun situasi batin orang yang sungguh membutuhkan pertemanan, kita bisa merasakan adanya kekuatan. Kekuatan-kekuatan yang dapat membawa orang pada kemampuan dan kerelaan, kesanggupan untuk menerima apa yang tidak mudah diterima di dalam kehidupan ini. Apa yang terjadi? Petrus berkata kepada Yesus, betapa bahagianya kami berada di sini. Dalam situasi galau, dalam situasi masa depan yang penderitaan yang akan segera terjadi, Petrus masih juga merasakan kebahagiaan dalam situasi itu. Dalam hidup kita pun bisa mengalami hal semacam itu, hendaknya. Kehidupan kita tidak bisa dilepaskan dari persoalan-persoalan. Mungkin juga dapat dikatakan ambil bagian dalam penderitaan Kristus dalam hidup ini. Tetapi ketika kita mampu untuk bersatu hati dengan saudara-saudari kita, terutama mereka yang mempunyai hati yang sama, kita dapat mendapatkan kekuatan batin untuk menjalaninya dengan baik, dengan bahagia, dengan berani, karena hal yang akan terjadi adalah berguna bagi kehidupannya. Dalam situasi penderitaan itu, orang masih bisa merasakan kebahagiaan. Adakah kita juga bisa merasakan Allah yang menuntun kita ketika kita berada dalam situasi derita, kesulitan, dan kesusahan hidup? Itu hanya bisa ditemukan dalam kesatuan dengan Roh yang memimpin. Itu hanya bisa kita alami ketika kita membuka diri pada kehendak Tuhan. Dan semoga hari ini kesatuan kita dengan Tuhan dalam perayaan Ekaristi ini memampukan kita untuk menjalani tugas perutusan hari ini dengan sukacita, dengan bahagia. Semoga lidah kita menjadi lidah yang bukan mengeluarkan kata-kata kutuk, tetapi berkat, sebagaimana diungkapkan dalam bacaan yang pertama. Semoga kata-kata baik, kata-kata yang indah, kata-kata kebahagiaan dapat menjadi daya dorong dan wujud perutusan kesaksian di tengah masyarakat. Allah memberkati dan meneguhkan perjalanan hidup kita. Kita berdoa bagi panggilan hidup perutusan dalam keluarga Kristiani, puji syukur 162. Marilah berdoa bersama. Ya Allah, Bapa sekalian insan, Engkau menciptakan manusia dan menghimpun mereka menjadi satu keluarga, yakni keluargamu sendiri. Engkau pun telah memberi kami keluarga teladan, yakni keluarga Kudus Nazaret, yang anggota-anggotanya sangat bertakwa kepadamu dan penuh kasih satu sama lain. Terima kasih Bapa atas teladan yang indah ini. Semoga keluarga kami selalu Kau dorong untuk meneladan keluarga kudus di Nazaret. Semoga keluarga kami tumbuh menjadi keluarga Kristen yang sejati, yang dibangun atas dasar iman dan kasih akan Dikau dan kasih antar semua anggota keluarga. Ajarilah kami hidup menurut Injil, yaitu rukun, ramah, bijaksana, sederhana, saling menyayangi, saling menghormati, dan saling membantu dengan ikhlas hati. Hindarkanlah keluarga kami dari mara bahaya dan malapetaka. Sertailah kami dalam suka dan duka. Tabahkanlah kami bila kami sekeluarga menghadapi masalah-masalah. Bantulah kami agar tetap bersatu padu dan sehati sejiwa. Hindarkan kami dari perpecahan dan percekcokan. Jadikanlah keluarga kami ibarat batu yang hidup untuk membangun jemaat-Mu menjadi tubuh Kristus yang rukun dan bersatu padu. Berilah kepada keluarga kami rezeki yang cukup. Semoga kami sekeluarga selalu berusaha hidup baik di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Jadikanlah keluarga kami garam dan terang dalam masyarakat. Semoga keluarga kami selalu setia mengamalkan peran itu kendati harus menghadapi aneka tantangan. Ya Bapa, kami berdoa pula untuk keluarga yang sedang dilanda kesulitan. Dampingilah mereka agar jangan patah semangat. Terlebih kami sangat prihatin untuk keluarga-keluarga yang berantakan. Jangan biarkan mereka ini hancur.
Sebaliknya, berilah kekuatan kepada para anggotanya untuk membangun kembali keutuhan keluarga. Wah, ini kami mohon kepadamu, Bapa keluarga umat manusia, dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Agunglah misteri iman kita. Dari dalam awan terdengarlah suara yang berkata, "Inilah putraku yang terkasih, dengarkanlah dia." Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas Ekaristi yang kami terima pada pagi hari ini. Semoga menjadi kekuatan kami untuk menjalankan tugas perutusan di dunia ini dalam kebahagiaan sukacita karena Engkau, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ekaristi sudah selesai, pergilah kita semua diutus. Syukur kepada Allah.